Suatu hari di kediaman sebuah keluarga di Hokkaido, ada sepasang ayah dan ibu yang sedang membacakan dongeng buat putra terkecil mereka. Tiba-tiba putra pertama mereka, si kakak, datang dengan sarung bisbol di tangannya dan mengajak sang ayah buat main lempar tangkap bola di luar. Sang ayah menolak karena dia harus menemani si adik yang sedang sakit. Si kakak pun disuruh ayah dan ibunya buat main sendirian. Tapi si adik yang sebenarnya juga ingin main dengan kakaknya memaksa buat ikut main di luar. Sesampainya di luar rumah, si kakak yang kesal dengan si adik melemparinya dengan salju dan mengusirnya. Tapi si adik malah balik melempar salju ke muka si kakak. Dan tanpa sadar, keduanya saling main lempar salju bersama. Melihat si adik yang tangannya kedinginan, si kakak pun menyuruhnya buat mengambil sarung bisbol di dalam rumah. Dengan begitu mereka bisa main lempar tangkap bola bersama dan si adik nggak bakal kedinginan. Si adik pun kegirangan dan segera lari ke dalam rumah. Melihat adiknya, si kakak pun tersenyum. Tapi tiba-tiba, si kakak dengan mata kepalanya sendiri melihat rumah beserta ayah, ibu, dan adiknya hancur lebur berterbangan menjadi puing-puing. Tepat hari itulah Gandeville menyerang seluruh penjuru dunia dan menewaskan 57.912 penduduk Jepang. Semenjak tragedi itu, si kakak mendedikasikan hidupnya buat menjadi pemburu iblis atau Devil Hunter. Dengan tujuan, suatu saat nanti dia bisa membalaskan dendamnya dan membunuh Gandeville. Inilah tragedi kehidupan Hayakawa Aki. Sebagai Devil Hunter, Aki adalah petugas yang tegas dan selalu serius menjalankan tugasnya. Aki juga sangat benci ke Devil dan ngerasa kalau semua Devil layak mati semenderita mungkin. Demi membasmi para Devil, Aki bahkan rela buat berkontrak dengan dua Devil. Pertama, Fox Devil yang mengharuskan Aki memberikan bagian tubuhnya seperti kulit setiap kali dia meminjam kekuatannya. Kedua, Curse Devil, di mana Aki harus rela memendekkan sisa umurnya setiap kali dia memakai kekuatan Devil tersebut. Idealisme yang terbentuk karena pengalaman suramnya waktu kecil ini juga yang bikin Aki punya tekad kuat buat ngebunuh Gandeville. Padahal Aki ini sebenarnya udah beberapa kali disarankan buat berhenti, terutama oleh rekan dekatnya Himeno. Nah, idealisme dan tekad mulia Aki ini benar-benar berlawanan dengan rekan barunya Denji, remaja yang sifatnya urak-urakan dan gak punya tata krama. Yang bikin apes adalah Aki harus tinggal bareng Denji sebagai pengawasnya. Di awal pertemuannya dengan Denji, Aki langsung mengajarnya karena dia kelihatan gak serius dan terus-terusan bertanya soal Makima. Bahkan di misi pertamanya, waktu Denji kelihatan mengkasihani lawan devilnya, Aki juga mengancamnya. Aki menegaskan kalau Denji gak pantas buat jadi Devil Hunter karena dia gak punya tekad kuat buat membasmi Devil. Apalagi alasan Denji buat jadi Devil Hunter adalah biar bisa hidup enak dan dekat dengan Makima. Pandangan Denji soal Devil juga berbeda dengan Aki. Denji mau aja berteman dengan Devil kalau mereka emang baik ke dirinya. Contohnya kayak Pochita. Tapi meski berlawanan, sifat dan idealisme Denji ini sebenarnya juga terbentuk karena masa lalunya, sama kayak Aki. Denji yang dari kecil hidup miskin sendirian tanpa pendidikan, orang tua, dan teman, jelas bakal ngelihat kehidupan normalnya yang sekarang bagaikan mimpi yang jadi kenyataan. Dan gak heran kalau dia bakal memperjuangkannya meski bagi orang lain kelihatan sepele. Dan Aki pun pertama kali ngelihat keseriusan tekad Denji ini setelah pertarungannya dengan Bad Devil dan Lich Devil. Di situ beberapa warga sipil berterima kasih karena sudah diselamatkan oleh Denji. Dan Denji seolah meyakinkan Aki kalau meski dia nggak punya mimpi yang mulia, dia bakal mati-matian mempertahankan kehidupan enaknya sebagai Devil Hunter. Dan pelan-pelan, idealisme Denji dan Aki juga bakal saling mempengaruhi satu sama lain. Saat Aki pertama kali menjadi Devil Hunter, Himeno adalah rekan pertamanya. Himeno lah yang mengajarinya banyak hal perihal pekerjaannya. Keduanya juga sangat akrab, bahkan Himeno lah yang bikin Aki mulai merokok. Padahal awalnya Aki menolak karena dia nggak mau merusak tubuhnya. Himeno juga selalu menasihati Aki buat nggak bertindak gegabah, terutama dalam memakai kekuatan Curse Devil. Karena Himeno tahu kalau Aki adalah tipikal orang yang sangat peduli dengan rekannya. Meski kelihatan dingin dari luar, Aki selalu menangis saat rekan-rekannya mati. Bahkan Himeno juga sering mengajak Aki buat berhenti jadi Devil Hunter dan menjalani kehidupan normal dan damai berdua. Meski pada akhirnya Aki selalu menolak. Dan suatu hari, tragedi pun terjadi. Aki dan skuadnya tiba-tiba diserang oleh Devil Hybrid Katanaman yang mengaku sebagai anak buah Gandeville. Di situ Himeno tertembak tepat di dadanya dan Aki akhirnya terpaksa memakai kekuatan Curse Devil. Tapi ternyata itu aja nggak cukup. Katanaman berhasil mengalahkan Aki. Melihat Aki yang nggak berdaya, Himeno memutuskan buat mengorbankan seluruh anggota tubuhnya buat memakai kekuatan Ghost Devil. Tapi naas, rekan Katanaman memakai kekuatan Snake Devil buat melahap Ghost Devil.
Tubuh Himeno pun ikut lenyap dan cuma menyisakan pakaiannya. Himeno mati. Setelah pertarungan tersebut, Aki yang berhasil selamat pun menangisi kepergian rekan terdekatnya, Himeno. Tapi petak Aki nggak cukup di situ. Setelah memakai kekuatan Curse Devil, umur Aki kini hanya tersisa 2 tahun. Sementara itu, Fox Devil juga menolak buat berkontrak lagi dengannya. Artinya Aki nggak punya kekuatan apa-apa sebagai Devil Hunter. Di sini Aki sempat disarankan buat berhenti oleh petugas lain, tapi lagi-lagi Aki tetap kukuh mempertahankan tekadnya demi membunuh Gun Devil. Idealisme Aki yang terdengar naif ini bahkan sempat diejek oleh petugas lain, tapi Aki nggak peduli. Baginya idealisme naifnya itulah yang bikin dia bisa terus maju dan bisa mengejar tujuan hidupnya. Aki pun diberikan pilihan buat melakukan kontrak dengan Devil yang lebih kuat, yaitu Future Devil. Dan sebagai bayaran buat memakai kekuatannya, Devil tersebut bakal hidup di mata Aki buat melihat masa depannya. Future Devil tertarik dengan masa depan Aki karena dia tahu kalau Aki bakal mati mengenaskan. Idealisme dan pandangan Aki soal Devil mulai berubah setelah misi penyerangan melawan kelompok Katanamen. Di situ Denji mengajak Aki buat berlomba menendang selangkangan Katanamen yang waktu itu udah kalah. Aki sendiri awalnya menolak karena dia ngerasa kalau lomba konyol itu nggak bakal bikin Himeno seneng. Tapi Aki ngelihat kembali rokok peninggalan Himeno yang bertuliskan balas dendamlah dengan santai. Himeno seakan bilang ke Aki buat jangan terlalu memfokuskan hidupnya buat ngebunuh Gun Devil. Dan gak masalah kalau Aki sesekali bersenang-senang menikmati hidupnya. Aki pun akhirnya setuju buat ikut menendang selangkangan Katanamen. Aki mempersembahkan teriakan kesakitan Katanamen yang bagaikan melodi kematian buat Himeno. Lewat Denji, Himeno seakan udah mengubah sikap tegas dan serius Aki sebagai Devil Hunter. Semakin waktu berjalan, Aki juga mulai menganggap Devil di skuadnya sebagai rekan yang juga ingin dia lindungi. Dan dia nggak mau mereka mati di depan matanya. Di pertarungan melawan Bomb Devil dan Typhoon Devil, Aki bahkan rela menyentuh Angel Devil buat menyelamatkannya. Padahal Angel Devil bakal menyedot sisa umur manusia yang menyentuhnya. Perubahan karakter Aki ini jelas nggak lepas dari pengaruh kehadiran Denji dan Power. Bahkan waktu Aki berkunjung ke makam keluarganya, Aki yang biasanya bakal larut dalam kesedihan karena teringat pengalaman kelamnya, berkat kehadiran Denji dan Power, Aki seakan nggak punya waktu buat ngerasa sedih. Dan puncaknya, Aki meminta Kishibe dan Makima agar skuadnya nggak diikutsertakan dalam misi melawan Gun Devil. Aki takut kalau Denji dan Power bakal mati di depan matanya. Idealisme Aki yang sebelumnya selalu memprioritaskan misi balas dendamnya ternyata berhasil digoyahkan oleh kehadiran keluarga barunya dalam diri Denji dan Power. Tapi tragedi kehidupan Aki belumlah usai. Makima menolak permintaan Aki karena Denji dan Power ada di bawah pengawasannya langsung. Artinya Aki boleh aja mundur dari misi, tapi Denji dan Power tetap bakal diikut-sertakan. Mendengar hal ini, Aki pun memutuskan buat ikut dalam misi, tapi sekarang dia punya alasan yang berbeda. Tujuan Aki bukan lagi buat ngebunuh Gun Devil. Aki cuma ingin melindungi Denji dan Power. Ngelihat kekuatannya yang sekarang, Aki sadar kalau melindungi keduanya dari Gun Devil bukan perkara mudah. Dan tekad kuatnya seakan mendorong Aki buat mengorbankan segalanya. Aki pun menemui Makima dan bilang kalau dia bakal melakukan kontrak dengan Devil apapun demi melindungi Denji dan Power. Dan disinilah Makima menawarkan Aki buat berkontrak dengannya. Dan tanpa sadar, Aki sudah masuk dalam kendali kekuatan kontrol Devil Makima. Takdir pun seakan ingin menertawakan Aki. Aki dijadikan tumbal dalam pertarungan Makima melawan Gun Devil. Di pertarungan tersebut, Aki terbunuh dan jasadnya dirasuki oleh Gun Devil yang sudah melemah. Dan kini Aki berubah menjadi Gunfin. Gunfin tersebut pun langsung mendatangi apartemen Aki buat menemui Denji. Dan disitulah keduanya bertarung. Di dalam pikiran Aki yang masih tersisa di jasadnya, Aki berhalusinasi. Menganggap pertarungan brutalnya dengan Denji sebagai permainan lempar bola salju. Denji juga terus-menerus mencoba menyadarkan Aki, tapi usahanya sia-sia. Dengan raut wajah gembira, Aki terus dan terus menghujani Denji dengan tembakan. Karena di dalam alam bawah sadarnya, Aki merasa bahagia bisa bermain dengan Denji. Sampai Denji pun tiba-tiba menangis. Denji yang sebelumnya nggak pernah menangis saat rekannya mati, kini meneteskan air matanya. Melihat sosok rekan pertamanya yang selalu punya tekad kuat buat membunuh Gun Devil, kini malah dirasuki dan membunuh warga sipil. Melihat Denji menangis untuk pertama kalinya, Aki pun berhenti. Aki seakan bertingkah sebagai sosok kakak yang baik, yaitu dengan mengalah dan membiarkan Denji menang. Dan disitulah Denji menusukkan kedua tangannya ke badan Aki. Gun Devil pun mati, begitu juga dengan Aki. Di dalam bayang halusinasinya, Aki ngelihat adiknya datang sambil membawa sarung tangan bisbol. Dan keduanya pun bermain lempar tangkap bola bersama.
Pemandangan ini seakan menunjukkan kalau Aki sudah menyusul adiknya di dunia yang berbeda. Dan berakhirlah kisah kehidupan Hayakawa Aki. Kisah kehidupan yang dipenuhi dengan tragedi dan kehilangan. Kehilangan keluarga, kehilangan rekan dan sahabat, kehilangan anggota tubuh sampai kehilangan nyawa. Tapi kehidupan Aki bukannya tanpa arti. Meski cuma sebentar, Aki berhasil memberi dampak besar buat kehidupan sosok keluarga baru yang dia tinggalkan, yaitu Denji. Denji yang awalnya cuma berandalan yang nggak tahu tata krama, kini tumbuh menjadi sosok yang bisa hidup mandiri. Dan sebagai Devil Hunter pun, dia berhasil menjadi petugas yang bisa diandalkan dan dikagumi banyak orang. Akhir kata, sayonara Hayakawa Aki. Cukup sekian video dari Reko Manga kali ini. Like dan share kalau kalian suka, tulis di kolom komentar kalau kalian punya tambahan atau pendapat lain. Nantikan video pembahasan manga lainnya dari Reko Manga. Jangan lupa subscribe, selamat membaca, dan sampai jumpa.